polisi masih mendalami keterlibatan anggota Polri dalam pembunuhan Francisca Yovie. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bergabung dengan Dharma Gunawan dari Bandung, Jawa Barat. Dharma, apakah memang ada keterlibatan pihak kepolisian dalam pembunuhan Yovie ini? Ya, Sinta, Ari dan juga pemirsa, perkara yang digelar oleh Polrestabes Bandung pada sore tadi memang sejauh ini belum ada indikasi kuat atau petunjuk yang menunjukkan adanya keterlibatan salah seorang oknum polisi yang berinisial A berpangkat kompol yang saat ini berdinas di Polda Jabar. Hanya memang ada sejumlah bukti yang menguatkan adanya hubungan asmara antara korban Siska Yovie dengan oknum tersebut. Hal itu dibuktikan dengan adanya bukti-bukti berupa surat cinta, kita sebut seperti itu, karena memang surat tersebut berbalas antara korban dengan oknum tersebut. Dan ada salah satu surat yang tadi disampaikan oleh Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Sutarno, yang menyampaikan bahwa ada salah satu surat bertanggal 3 Juni 2012. Ini artinya memang hubungan mereka sudah terjalin dengan lama, lebih dari setahun kalau memang terungkap pada tahun ini. Namun sejauh ini dari hasil penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik, belum ada indikasi kuat yang menunjukkan bahwa terbunuhnya Siska ini ada hubungannya dengan aparat kepolisian, yaitu oknum yang saya sebutkan tadi yang berinisial A ini. Hanya memang ada satu cerita atau ada kabar, dan ini sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, bahwa pada suatu saat di mana Kompol A ini pernah memerintahkan mantan anak buahnya, yaitu Brigadir E, untuk mengawasi, mengamati, dan juga mengikuti korban, yang juga dibantu oleh seorang security yang bernama U. Namun ini juga harus dikonfirmasi dan terus didalami apakah memang korban ini meninggal ada kaitannya dengan hubungan asmara yang dijalin dengan Kompol A ini, atau memang murni terjadi pembunuhan ini karena kasus kriminal biasa. Karena sejauh ini Polrestabes Bandung telah menetapkan 2 tersangka terkait dengan kasus pembunuhan ini, yaitu tersangka Ade dan juga tersangka Wawan, yang ketika itu melakukan penjamretan sehingga mengakibatkan meninggalnya korban Siska Yovie ini. Dan terkait dengan hal ini memang jajaran kepolisian ini membagi 2 proses pemeriksaan, di mana untuk tersangka penjamretan yaitu Ade dan Wawan dilakukan BAP-nya di Polrestabes. Adapun untuk oknum polisi yang bernama Kompol A dan juga Brigadir E, ini proses pemeriksaan dilakukan oleh Propam dan juga Dirreskrimum Polda Jawa Barat, sehingga ini kasusnya bisa dikatakan terpisah. Tapi saat ini tim penyidik masih melakukan inisiasi atau juga melakukan pendalaman apakah memang kasus ini terkait atau tidak. Tapi sejauh ini dari gelar perkara tadi memang tidak menunjukkan atau juga belum menunjukkan bukti yang kuat adanya keterkaitan oknum ini dengan tewasnya Siska Yovie ini. Demikian, Sinta. Dharma, kalau kita sudah mengetahui semua ada 2 pelaku yang tertangkap, dari hasil penyelidikan apa sementara kesimpulan dari tewasnya Siska Yovie ini, Dharma? Ya, dari gelar perkara yang digelar tadi bahwa terbunuhnya Siska ini dilihat dari kronologi peristiwa, ini memang terkait dengan kasus kriminal umum, di mana 2 tersangka yaitu Wawan dan Ade, yang ketika sore itu melakukan penjamretan dan kemudian korban berusaha melawan sehingga dia tergeser atau juga maksud kami tergusur oleh motor yang diboncengnya, dan para pelaku berusaha melepaskan dengan cara membacok bagian kepala korban, dan ternyata posisi korban ketika terjatuh tidak terjatuh ke asfal tapi terseret rambutnya tertarik di gir motor. Ini yang mengakibatkan korban tertarik atau stres hingga lebih dari 1 kilo dari tempat kejadian awal ke TKP yang kedua. Jadi sementara polisi masih berkutat di seputar itu, bahwa ini adalah kasus penjamretan atau pencurian dan kekerasan sehingga tewasnya korban ini. Adapun kasus yang di Propam atau Kompol A ini masih terus didalami. Namun kesimpulan pertama, karena memang gelar perkara ini akan dilakukan sehingga kita belum bisa memastikan terkait dengan kepastian akhir dari kasus ini. Tapi setidaknya bahwa hal ini masih disebut sebagai kasus kriminal umum biasa. Demikian, Sinta. Dharma, dalam gelar perkara tadi terjawabkah teka-teki terkait kematian Siska? Karena kalau polisi menjelaskan bahwa rambutnya tidak sengaja terlilit oleh gir motor. Namun ada saksi lain yang mengatakan bahwa pelaku yang berbonceng di belakang itu sempat menjambak rambut korban. Ya, tadi sempat disampaikan juga, memang tadi sempat tidak diputar CCTV dari salah satu rumah milik warga. Sebelumnya Kombes Pol Sutarno menyampaikan bahwa
kalau dilihat dari CCTV, tadi memang kami tidak melihat secara langsung CCTV-nya, bahwa kondisi korban ini terseret dan rambutnya masuk di gear motor. Hanya memang hal ini terus didalami terkait dengan bukti-bukti, termasuk juga saksi-saksi yang terus muncul belakangan ini terkait dengan posisi atau keberadaan Siska ini yang mengatakan memang dia dekat dengan banyak orang, atau juga dia dikenal dengan dekat dengan beberapa petinggi di kepolisian misalnya. Ini kan isu-isu yang saat ini belum terjawab. Termasuk juga posisi Siska ini sudah 3 kali pindah kosan dan minta identitasnya dirahasiakan kepada pemilik kos gitu. Ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah memang Siska ini berusaha menghindar dari seseorang yang memburunya atau mencarinya, atau memang dia ingin memberikan kenyamanan tersendiri. Nah, ini juga pertanyaan-pertanyaan yang sejauh ini belum terjawab dengan tuntas, Ardi. Iya. Dharma, apakah kepolisian Jawa Barat juga membentuk tim investigasi, karena kita melihat ini adalah berita yang cukup besar begitu. Ada banyak kejanggalan terjadi dalam peristiwa yang menimpa Siska Yofi ini, Dharma. Ya, informasi yang sejauh ini kami ketahui di lapangan bahwa untuk kasus penjamretan sehingga meninggalnya Siska ini ditangani oleh Polres, yaitu untuk 2 tersangka pelaku dan juga ada 4 tersangka yang lainnya, karena polisi juga mengembangkan ketersangka yang lain, terutama bagi mereka yang menemukan handphone kemudian menjualnya ke ITC. Di situ juga ada 4 nama yang sudah dijadikan tersangka. Ada pencurian dan juga ada juga sebagai penada. Sehingga dari kasus ini sendiri sudah ada 6 tersangka sebetulnya yang sudah ditetapkan jadi tersangka. Adapun untuk kaitannya dengan diduga keterlibatannya Kompol A dan juga Brigadir E ini saat ini sedang ditangani oleh Propam dan juga Direktur Reskrimum Polda Jabar. Sehingga kami juga akan terus meng-cross-check sejauh mana proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam, karena sejauh ini kalaupun memang Kompol A ini tidak terkait dengan kasus pembunuhan, ini kemungkinan dirinya akan dijerat dengan masalah pasal kode etik atau juga disiplin. Sehingga karena dirinya diduga selingkuh atau main, pada dirinya sudah memiliki istri yang sah. Demikian tadi penuturan atau informasi yang kami terima dari Kapolres Tabes Bandung ini.